Pemirsa, misteri seputar penyerangan rumah Vika Dwiyani, istri kedua pengusaha Adiguna Sutowo oleh Flo yang merupakan istri musisi Piu beberapa bulan lalu, rupanya hingga kini belum terpecahkan. Bagaimana tidak, hingga polisi menyatakan jika kasus penyerangan ini di SP3 alias dihentikan, hingga kini sosok Flo belum juga diketahui keberadaannya. Meski sejumlah saksi termasuk Adiguna dan Piu telah menjalani pemeriksaan, polisi tak mampu yang belum kondusif. Namun, sebagai jamuan atas kunjungan Christian Gonzalez beserta keluarga besarnya ini, Opi Kumis berusaha memberikan penjelasan mengenai situasi terkini soal tanah kelahirannya, sekaligus dampak negatif yang biasa muncul pasca banjir. Ya, kondisinya di sini yang nampung, yang ngungsi ada 150 orang, tapi sekarang paling sisa 50 orang. Sisanya dari 100 orang udah pada balik karena udah sebagian ada rumah yang udah bisa dibersihin karena kemarin sore listrik baru nyala. Sekarang aja nih kan air nih udah selesai 5 hari yang lalu baru turun rapi ya. Tapi kayaknya untuk pengerjaannya itu mungkin orang-orang bisa makan waktu 15 sampai 1 bulan. Itu baru urusan rumah. Biasanya setelah itu baru urusan penyakit. Penyakit tuh buang-buang air, muntah-muntah itu pasti datang sama gatal-gatal. Itu udah pasti. Karena kita nggak bisa langsung nempatin rumah, nggak bisa langsung ngecat rumah karena 1 bulan setelah banjir selesai itu tembok nggak bisa dicat langsung karena dia masih ngeluarin air yang pada waktu kejadian banjir dia resep gitu. Berbagi memang tak selalu berupa materi. Perhatian yang lebih juga bisa menjadi pembangkit dari rasa keterpurukan akibat musibah yang tengah dialami. Dan sebelum meninggalkan lokasi banjir di kawasan Cililitan, Eloko pun tak lupa mengajak anak-anak korban banjir untuk bermain bola bersama dirinya. Dan upaya ini diharapkan mampu menjadi obat bagi anak-anak yang bukan tidak mungkin mengalami trauma. Ayo. Pemirsa, bencana yang melanda negeri ini memang cukup membuat hati terenyuh. Dan tidak hanya Christian Gonzalez saja yang senang bisa mengunjungi korban bencana alam secara langsung. Pasalnya, penyanyi sensasional Syahrini, Maria Kalista, serta Freddy akan bertandang ke Tanah Karo, Sumatera Utara untuk menengok langsung para pengungsi korban letusan Gunung Sinabung pada tanggal 17 Februari mendatang. Menjadi suatu kegalauan hati tersendiri ya melihat di Sinabung sana, kota asal saya gitu sedang tertimpa musibah. Saya berharap semoga cepat selesai musibahnya, terus diberi ketabahan lah kepada teman-teman dan keluarga yang ada di Sinabung. Jangan menyerah, tetap berharap, tetap semangat. Satu lagu buat kalian dari The Massive, judulnya Jangan Menyerah. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Pemirsa, lagi-lagi nama Irwansyah tersandung persoalan hukum. Setelah sebelumnya ia disangkutkan dengan penangkapan Raffi Ahmad yang digerebek di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, kini ketika Komisi Pemberantasan Korupsi mensinyalir adanya aliran dana dari Tubagus Hairi Wardana yang merupakan suami Airin Rahmi Diani, Wali Kota Tangerang Selatan, ke sejumlah artis, nama Irwansyah kembali tersangkut. Entah kebetulan atau tidak, tiba-tiba saja sosok Irwansyah menjadi sulit dicari. Lantas, apa kata mertua Irwansyah mengenai dugaan keterlibatan menantunya itu? Tadi pagi saya juga sempat tanyakan semuanya, ya memang nggak perlu
nggak perlu ini nggak perlu dituntut, pernyataan ini tidak ada masalah pencemaran nama baik. Kalau di sini ada kalimat yang mengatakan bahwa wanita-wanita lain di luar film, nah itu baru kita permasalahkan. Kalau menurut saya memang tidak ada yang perlu diklarifikasi karena pemberitaannya itu tidak ada yang minor gitu ya. Tapi kalau harus dijawab, itu menurut Sukatma, Irwansyah dan Wawan memang bekerja sama dalam bisnis PH. Sehingga Irwansyah diduga lebih banyak tahu soal nama-nama artis yang pernah bekerja sama. Itu ada dua hal ya. Yang pertama bekerja sama dalam PH. Itu benar. Mencuatnya nama Irwansyah dalam pusaran persoalan penggelapan dana yang kabarnya diduga dilakukan oleh Tubagus Hairiwardana seakan memperjelas jika di antara Irwansyah dengan adik kandung Gubernur Banten itu memiliki hubungan kerjasama. Hubungan yang diakui oleh Mark Sungkar murni bisnis ini awalnya ingin menggarap sebuah produksi layar lebar. Bahkan sejumlah bintang top kabarnya sudah dipilih untuk membintangi film besutan rumah produksi milik Irwansyah dengan Tubagus Hairiwardana. Bahkan soal kerjasama antara Irwansyah dengan Tubagus Hairiwardana ini dibenarkan oleh kuasa hukum Tubagus Hairiwardana. Itu memang ada konfirmasi dari klien saya bahwa memang pernah ada kerjasama, ya mungkin kerjasama itu secara personal atau secara institusi ya, mungkin berkaitan dengan production house-nya Pak Irwansyah ya. Namun saya kira tidak terlalu detail mengenai seperti apa kerjasama tersebut. Kedua-duanya menanam saham. Wanita yang terlibat di dalam produksi itu ada Shirin Sungkar, ada Prita Laura. Kalau urusan perusahaan kan jelas, ada akuntansinya, ada mau diperiksa silakan, semuanya ada buktinya. Pemirsa, misteri seputar penyerangan rumah Vika Duyani, istri kedua pengusaha Adiguna Sutowo oleh Flo yang merupakan istri musisi Piu beberapa bulan lalu, rupanya hingga kini belum terpecahkan. Bagaimana tidak, hingga polisi menyatakan jika kasus penyerangan ini di SP3 alias dihentikan, hingga kini sosok Flo belum juga diketahui keberadaannya. Meski sejumlah saksi termasuk Adiguna dan Piu telah menjalani pemeriksaan, polisi tak mampu mengungkap tabir ini. Dan kini, tiba-tiba saja Vika Duyani kembali membuat kejutan dengan kembali melaporkan suaminya itu ke Polda Metro Jaya. Tidak jauh berbeda dengan kasus sebelumnya, kabarnya Adiguna mendatangi rumah Vika di kawasan Pulau Mas dengan cara yang tidak sepantasnya, sekaligus mengancam dirinya dengan kata-kata yang kasar. Dan atas tindakan tersebut dan merasa terancam, Vika pun melaporkan Adiguna ke polisi untuk kedua kalinya. Halo, buka sini dong. Ya. Belum ngobrol lama-lama. Ini hari sebenarnya tidak ada permasalahan yang luar biasa, ya. Ibu Vika saya dampingin untuk melaporkan, kalau dulu tuh judulnya PTM di sini ya, perbuatan tidak menyenangkan. Yang dilaporkan adalah Bapak Adiguna. Itu aja. Selanjutnya kita belum mau bicara apa-apa. Ya kalau PTM kan pasti ada hal, beliau datang ke Pulau Mas tadi malam jam 12 malam. Gedor-gedor pintu dan itu, jadi Ibu Vika mengharapkan atau meminta pihak kepolisian untuk beri perlindungan. Belum, nggak ada. Ini kan cuman ya tiba-tiba datang marah-marah. Ini kan sebenarnya Ibu Vika mau supaya dia diberikan perlindungan lah. Laporan Vika terhadap Adiguna ini tentu saja menimbulkan keraguan. Apakah ia akan terus bertahan dengan laporannya? Ataukah Vika akan luluh dan kembali mencabut laporannya seperti yang pernah ia lakukan dulu? Yang jelas, kali ini Vika mengaku jika antara ia dan mertua Dian Sastrowardoyo itu sudah tak lagi ada ikatan yang syah. Lalu apakah kedatangan Adiguna ke rumah Vika itu berkaitan dengan konfliknya beberapa waktu lalu yang masih menggantung? Saya udah bisa. Udah bisa. Ya mungkin ya. Ini kan masih sangat awal sekali ya. Nanti biar penyidik yang melakukan penyidikan ya. Proses cerai kan Ibu Vika itu kawinnya sah secara agama ya.
Jadi semenjak dari peristiwa itu juga sebelumnya juga memang udah nggak baik. Rumah di Pulau Mas itu milik, kalau yang saya baca dari surat-suratnya, milik perusahaan, di mana perusahaan itu pemiliknya adalah anaknya Ibu Vika. Masih tinggal di situ. Merasa terancam nggak? Ya, saya pikir sih mudah-mudahan enggak ya.